Shalom saudara. Kembali kita berjumpa ya di channel kita Suara Menghidupkan. Saya bersama istri saya Sri ya. Saudara, kita sudah menyelesaikan sesi sebelumnya, sesi iman dasar orang Kristen. Ya. Saya pikir itu yang terbaik lah yang kita bisa persiapkan bagikan kepada saudara. Saya pikir ini menjadi landasan yang kuat bagi iman orang Kristen begitu ya. Dan juga kita diminta oleh Tuhan Yesus menjadi saksinya bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang itu untuk umat manusia, begitu ya, untuk roh jiwa manusia, supaya mereka bisa diselamatkan, supaya mereka juga boleh ditebus dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan mereka masuk ke dalam Yesus lewat baptisan. Lalu mereka menerima kesaksian bahwa mereka ada anak-anak Allah dengan menerima kedatangan Roh Kudus, ya. Lalu mereka menjalankan kehidupan iman sampai iman mereka bertumbuh mengenal Allah, mengenali Yesus yang adalah Allah yang sejati itu. Dan waktu mereka meninggalkan tubuh mereka, mereka akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kelak sama seperti Roh Kudus yang membagikan Tuhan Yesus, kelak kita semua yang ada di dalam Yesus ya akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu ya. Maka kita mengatakan diberkatilah mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus begitu ya. Nah, jadi hari ini saudara, saya ingin sharing sesuatu yang mungkin memperkuat landasan iman kita. Topiknya adalah Yesus adalah Allah yang sejati dan Tuhan kita gitu ya. Mungkin saya tidak membuat lebih istilahnya lebih terperinci sekali begitu ya, tapi saya akan ambil garis besarnya dengan harapan supaya nanti dari setiap sesi-sesi atau topik-topik yang kita bagikan itu menjadi satu gambaran yang utuh bagi saudara gitu ya. Kita berdua juga mengalami proses pertumbuhan di dalam pengenalan Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam roh jiwa kita. Nah, kita juga berharap saudara juga bertumbuh semakin mengenal Allah begitu ya. Kita sama-sama mengenal Allah karena pada dasarnya semua manusia akan mengalami kematian, tetapi yang menjadi perbedaan adalah di hadapan Allah yang hidup itu, Allah hanya melihat, memperhatikan roh yang sudah dihidupkan, ya, melalui bakti anak kekasihnya, yaitu anak tunggal Allah, Yesus Kristus begitu. Dan Allah lebih lagi memperhatikan bagi mereka yang menerima namanya, yaitu dengan kedatangan Roh Kudus yang membawa nama Yesus dalam roh jiwa orang itu gitu ya. Itu di Yohanes 14 ayat 26 sudah mencatat itu. Dan terlebih lagi Allah lebih lagi memperhatikan mereka yang benar-benar menguduskan namanya, nama Yesus. Maka doa yang diajarkan oleh Yesus yang adalah anak Allah itu sendiri mengajarkan doa Bapa kami, dimulai dari Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu begitu ya. Jadi penting bagi kita untuk bertumbuh bagaimana kita semakin mengenal Allah ya, tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak akan bekerja lebih kuat lagi apabila kita sendiri tidak menerima namanya ya, otomatis kan tidak menerima nama, tidak menerima Roh Kudus. Tapi bagi kita yang sudah menerima namanya, menerima Roh Kudus, kita itu harus lebih lagi merendahkan hati kita di hadapan Allah ya, dan semakin menguduskan nama Yesus. Itulah kehendak Allah. Karena itu doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Allah kita, bagaimana cara kita berdoa gitu ya. Begitu ya. Nah, topik hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, Yesus adalah Allah dan Tuhanku. Kita akan membagi 3 bagian lah ya. Jadi mengenai ciri-ciri Allah yang sejati ya. Yang pertama itu saudara, karena Allah itu maha besar ya, maka sangat sulit sekali kita itu bisa mengenal Allah sebenarnya ya. Maka kalau kita sering banyak belajar ya dari mungkin dari kakak-kakak iman kita ya, atau dari
pendeta atau kakak rohani yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah itu pada dasarnya sering diajarkan bahwa perbedaan antara agama dan kekristenan itu ada hal yang sangat dasar, yaitu kalau agama itu ada usaha manusia. Ya, Betul ya, Bu Sri ya. Jadi manusia itu pada masa-masa tertentu ada orang-orang yang hebat juga, orang-orang yang pintar juga, orang-orang yang karismatik juga, sehingga dia mendapat semacam pewahyuan lah ya, begitu ya, mengenai atau filsafat begitu, sehingga akhirnya dia membuat seolah seperti satu jalan dan akhirnya membentuk satu kelompok yang cukup banyak dan dibuat kitab-kitab yang mendukung pemikirannya gitu. Itu agama. Tapi kalau kekristenan itu sangat berbeda. Kekristenan itu intinya adalah kesaksian di mana manusia bertemu dengan Allah karena Allah itu menyatakan dirinya. Nah itu perbedaan yang paling dasar ya. Mungkin saudara-saudara yang kekasih, biasanya kalau kita dimanapun kita belajar firman ya, kita mendengar hal itu ya, begitu. Nah jadi saya akan kelompokkan ada 3 hal yang besar ya, yang penting. Walaupun sebenarnya kalau mau dipecah lagi 3 hal ini sebenarnya sangat kompleks dan rumit, tetapi saya membuat mudah aja lah ya, karena ini supaya saudara bisa kita sama-sama belajar gitu ya, gitu. Jadi ciri-ciri Allah yang sejati itu saudara ada 3 hal. Pertama, Allah harus ada gambar. Gambar itu artinya sesuatu yang bisa dilihat begitu ya. Lalu Allah itu harus memiliki nama, ya. Kalau manusia memberi nama itu bukanlah dari Allah, tapi karena Allah ada gambar tadi yang pertama, yang menyatakan diri, maka dia juga memperkenalkan namanya gitu saudara, ya. Dan ciri-ciri yang ketiga, Allah yang sejati itu dia harus bisa menyatakan kemuliaannya, atau dia bisa menyatakan jati dirinya bahwa dia itu adalah Allah gitu saudara ya. Nah di sesi ini saya singkat saya akan sharing kenapa Allah itu harus ada gambar ya Bu Sri ya. Coba kita baca satu ayat dulu di Yakobus pasal 1 ayat 17 Bu Sri. Mungkin coba Bu Sri bisa sambil buka, pelan-pelan aja kita sambil belajar ya. Yakobus pasal 1 ayat 17. Okay. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, jadi di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, nah maksud dari ayat ini dikatakan padanya itu tidak ada pertukaran atau bayangan, itu menunjukkan ada sesuatu yang maha besar, saudara. Ya, dengan kata lain begini, walaupun saya ini lebih besar dari tubuh istri saya misalnya, tetap ada bayangannya gitu ya. Gitu. Walaupun kita lihat, aduh ada gedung-gedung pencakar langit begitu ya. Jadi pencakar langit itu artinya gedung yang bisa sampai mencapai ke langit begitu ya. Tetapi biar bagaimanapun besar itu gedung ya, dia juga kalah itu bayangannya dengan matahari gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari gedung pencakar langit itu gitu. Ya, atau dengan kata lain, walaupun saya ini lebih besar dari istri saya, ada sesuatu yang lebih besar dari saya gitu. Kenapa? Karena cahaya ini lebih besar daripada sehingga membuat bayangan gitu. Ya, jadi arti dari ayat ini artinya Allah itu begitu besarnya sampai tidak ada yang lebih besar dari dia, ya. Makanya tidak ada pertukaran atas bayangan itu gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Ya. Jadi dengan ayat ini
kira-kira seberapa besar Allah itu gitu. Betul, betul. Ya kan? Nah, di ayat lain di Alkitab Perjanjian Baru juga Paulus mengatakan ada langit ketiga dikatakan ya. Nah, ada 3 langit gitu. 3 langit itu kayak gimana sih? 3 langit itu ya pengertiannya ya. Kalau langit pertama itu langit di mana kita ini berada gitu ya. Di mana kita itu bernapas, ada atmosfer di sini ya. Nah, di luar dari kita tinggal atau di luar dari bumi ini ya, ada langit-langit juga gitu, yaitu alam semesta yang kita tinggal ini begitu ya. Lalu di luar itu ada lagi yang namanya langit sorga atau Uranois begitu ya, atau Allah sendirilah begitu ya. Nah, itu jadi di sorga itu sendiri ada dunia ciptaan begitu ya. Jadi saudara bisa bayangkan nggak berapa luasnya? Sebagai contoh katanya kecepatan cahaya itu saya lupa berapa per detiknya, tetapi yang pasti dalam 1 detik itu dengan kecepatan cahaya itu bisa mengitari bumi 7 kali katanya gitu ya. Nah, terus habis itu dengan kecepatan itu bisa sampai ke matahari, dari bumi ke matahari itu sekitar 6 sampai 7 menit katanya begitu dengan kecepatan cahaya itu ya. Nah, sekarang luas alam semesta ini ya, alam semesta ini di mana ada banyak galaksi-galaksi itu ya. Nah, itu katanya sampai hari ini belum ketemu ujungnya, tapi itu bertambah luas begitu ya. Dari awalnya tahun 70-an sekitar di bawah 10 miliar tahun cahaya, sekarang katanya sudah hampir 20 lebih miliar tahun cahaya, belum ketemu ujungnya saudara ya. Ini baru langit kedua begitu ya, apalagi langit ketiga gitu ya. Jadi langit ketiga itu ada di dalamnya Allah itu sendiri begitu saudara. Jadi dari sini kita tahu bahwa Allah itu maha besar, dan begitu besarnya bagaimana manusia bisa mengklaim bahwa dirinya itu bisa menemukan jalan untuk ke sorga tanpa bantuan atau dukungan dari Allah itu sendiri gitu saudara. Begitu ya. Maka Allah itu dikatakan maha besar, dan maha besar bukan hanya besar saudara. Dia dikatakan juga Allah yang memenuhi segala sesuatu begitu ya. Coba mungkin Busri baca di Yeremia pasal 23. Memang banyak ayat yang lain, tapi saya pikir dengan ayat ini cukup ya. Coba Yeremia pasal 23 ayat 23. Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 24 Bu Sri. Ya. Oke. Ya. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara ya. Jadi ayatnya sudah mengatakan bahwa Allah adalah yang jauh dan Allah juga ada yang dekat gitu. Yeah. Artinya dia itu yang maha besar, bukan hanya maha besar saudara ternyata, tetapi dia memenuhi segala sesuatu, segala-gala dan segala sesuatu, artinya memenuhi baik sorga maupun bumi begitu. Ya, ada pertanyaan ya, Allah itu kan ada di sorga gitu. Nah, kalau di neraka apakah ada Allah begitu ya? Jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau kita mengcompare dengan ayat yang kita baca ini dengan yang tadi, saudara, sebenarnya Allah itu ada di mana-mana dan memenuhi segala sesuatu. Allah ada di dalam meja ini juga, gitu. Allah ada di dalam batu karang juga. Allah juga ada di neraka juga sebagai murka Allah. Artinya dengan wibawanya atau kuasanya dia bisa memisahkan gitu antara sesuatu yang mati dari diri dia
dengan kuasanya. Maka kenapa neraka itu disebut juga murka Allah gitu. Begitu saudara. Ya, bahkan kalau kita baca di sini, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri di tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Dengan kata lain, karena Allah itu maha besar dan memenuhi segala sesuatu, dia juga ada melihat setiap hati dan pikiran kita, gitu. Maka kenapa kita selalu diajarkan untuk rendah hati, begitu ya. Rendah hati di sini memang kita harus rendah hati juga, tidak boleh sombong terhadap sesama. Tetapi yang paling utama itu adalah kita tidak boleh sombong atau memakai pikiran sendiri di hadapan Allah, saudara. Karena Allah adalah yang melihat semua pekerjaan kita, hati kita, pikiran kita, saudara. Maka saudara, karena Allah itu memenuhi segala sesuatu dan dia ada dimanapun dan dia melihat hati kita juga, maka lebih baik kita itu mencoba mengambil sikap yang hati yang terbuka terhadap firman, begitu ya. Maka semua patokan kita memang semua juga mengatakan Alkitab, hanya saja mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau mungkin apa yang terus di Alkitab sepertinya ada yang tidak pas, begitu ya. Atau tidak gitu jelas. Tidak gitu jelas. Saya pikir itu jangan menjadi satu membuat kita itu ini berbeda dengan pandangan kita atau pandangan saya, gitu ya. Saya pikir karena Allah itu melihat hati kita, lebih baik kita rendah hati di hadapan Allah. Artinya mungkin saja dalam perjalanan iman kita ada banyak hal yang kita mungkin terlupa atau terabaikan, begitu ya. Karena sering orang berpikir bahwa apabila dia sudah menjalankan kehidupan iman yang rutinitas, bergereja juga, ya terus habis itu membaca Alkitab juga, berdoa juga gitu. Tetapi kalau semua itu didasari karena kebiasaan, itu pun sebenarnya bukanlah satu kehidupan iman. Kehidupan iman itu kita melakukan segala aktivitas kehidupan iman itu dasarnya karena kita mengenal Allah. Dan kita tahu bahwa Allah mengetahui hati kita, saudara. Ya itu. Jadi tujuan kita bergereja itu cuma satu sebenarnya, saudara. Yaitu supaya sama seperti Yesus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus, demikian juga kita kelak harus dibangkitkan ya oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus untuk kita, gitu. Maka selama kita menjalankan kehidupan iman, Tuhan Yesus mengatakan, minumlah darahku dan makanlah dagingku, ya. Darah itu menghidupkan kita dan daging itu adalah untuk menjaga hidup itu sendiri atau untuk supaya kita berlangsung terus sampai ke hidup kekal. Mempertahankan hidup ya. Kayak kita aja punya tubuh ya, kita mesti makan ya. Betul. Untuk mempertahankan hidupnya kita ya. Sama roh kita juga gitu ya. Dia perlu makanan rohani supaya mempertahankan hidup yang udah dari Allah ya. Jadi maksud saya adalah kenapa kita sama seperti tadi istri saya mengatakan untuk kita mempertahankan hidup kita harus makan. Demikianlah kita menjalankan kehidupan iman itu bukan karena rutinitas kita itu beribadah atau baca Alkitab atau doa, tapi ya kita harus melihat apakah semakin hari kita itu mengenal Allah gitu ya. Nah ujung-ujungnya adalah memiliki pengetahuan atau pengenalan yang lengkap, yang jelas mengenai Allah dan tahu tujuan akhir hidup kita. Gitu. Maksudnya waktu kita meninggalkan tubuh ini kita tahu jelas, oh aku pasti masuk ke sorga gitu. Ya. Jadi ini penting saudara ya. Maka kita kembali lagi ke topik kita bahwa Allah itu maha besar. Sekarang siapa yang mengklaim bahwa dia melihat Allah? Kecuali Allah itu menyatakan dirinya sendiri, saudara. Ya, maka kalau kita baca misalnya di Kejadian ya. Sekarang di dunia itu bahkan orang Kristen ya mungkin mereka hanya tahu bahwa Allah itu pencipta gitu misalnya ya kan ya. Jadi
saya pikir itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang pada umumnya juga. Orang dunia juga selain ateis ya, mereka percaya bahwa di luar mereka itu ada, Allah itu ada gitu. Ya kan, tapi Allah yang bagaimana begitu. Ya kan, maka banyak orang berpikir menurut pikiran mereka sendiri. Bayangkan saudara, kalau di dunia ini ada 8 miliar orang, 8 miliar orang juga yang memiliki pikiran yang berbeda-beda konsepnya mengenai Allah itu saudara. Ya, tidak ada bedanya dengan ini saudara. Kitab Kejadian ini kan ditulis oleh Musa gitu ya. Jadi Musa itu dengan pertolongan dari Allah, dia bisa melihat awal penciptaan bumi ini, lalu bagaimana kejatuhan manusia gitu ya. Nah ini Kejadian ditulis oleh Musa. Nah kalau saudara teliti baca misalnya di Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ ditulisnya apa, Bu Sri? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau arti aslinya itu pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi gitu ya. Jadi dia menciptakan baik sorga maupun angkasa ini termasuk bumi gitu. Jadi yang dimaksud dengan langit ini bukan langit yang kita lihat yang ada matahari ini, bukan ya. Karena arti aslinya itu jamak. Jamak ya. Jamak. Jadi ini yang keterbatasan kita, makanya menangkap ya. Kita Betul. pengertian kita langit adalah ya yang di atas ini, yang ada Betul. matahari, yang ada Betul. bintang-bintang ya. Betul, betul. Yang ini yang tadi kaitannya dengan Pak Hasan bilang ya, ada langit ke-1, ke-2, ke-3 ya. Ini yang langit ini maksud adalah langit yang ketiga, Uranois ya. Betul. Dan juga saudara di Perjanjian Lama ini kan ditulis dalam bahasa Ibrani, begitu ya. Nah kalau Ibrani itu ditarik lagi itu berasal dari bahasa Aram kalau saya nggak salah, begitu lebih lama lagi begitu ya. Jadi kalau bahasa Ibrani itu sebenarnya kosakatanya sangat terbatas, maka setiap kata itu apabila digabung dengan kata yang lain itu mempunyai makna yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan misalnya Allah gitu ya, Allah ini dari asal katanya itu El atau Elu begitu ya. Ro gitu. Maka kalau kita hanya mengatakan Allah itu sebenarnya hanya kalau dalam bahasa aslinya itu hanya bicara Ro begitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu sendiri ada Ro, malaikat itu juga Ro, manusia itu juga Ro. Jadi ada 3 kepribadian ya. Gitu ya. Jadi di sini makanya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan gitu. Berarti di sini artinya El itu atau Elu itu yang menciptakan baik sorga maupun bumi gitu saudara ya. Jadi itu waktu itu Allah belum memperkenalkan diri waktu itu. Orang-orang baru pada waktu itu baru tahu oh ada yang menciptakan gitu ya. Nah kalau saudara baca lagi misalnya di Kejadian ya, di Kejadian pasal 2 itu sudah berubah Bu Sri, dari Allah menjadi Tuhan Allah, betul ya? Iya betul. Nah, ketika Allah ya. Coba ayat 8 Bu Sri baca coba. 8 ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke, lanjut saja di ayat 16 dan 17. Nah, terus lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dan taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi dari yang Kejadian pasal 1 dari Allah, Kejadian pasal 2 berubah menjadi Tuhan Allah gitu ya. Itu memiliki arti apa sebenarnya ya? Sebagai contoh begini saudara ya, sebenarnya sih artinya itu pemilik begitu, pemilik gitu ya. Karena kalau kita bilang kenapa dikatakan pemilik, karena mulai ada ciptaan ya. Ya, karena mulai ada ciptaan. Nah pada waktu itu Adam sebagai manusia pertama yang menerima roh itu ya, itu dibawa oleh Allah ke Taman Eden, dan di situ Allah selaku pemilik ya mengatakan semua
Adam, semua buah di Taman Eden ini boleh kamu makan, ya. Tapi buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, sebab pada hari kamu makan kamu pasti mati, begitu, ya. Jadi yang bisa mengajak manusia atau ciptaan itu masuk ke Taman Eden itu hanya pencipta, yang menunjukkan bahwa pencipta itu juga sekaligus sebagai pemilik, saudara. Ya, pemilik itu ya seperti misal saudara, kita punya rumah, kita selaku tuan rumah kita bebas, ya, punya hak untuk mengizinkan orang masuk ke dalam, betul. ya, menyiapkan makanan, ya, atau kita berhak untuk melarang orang lain masuk, karena itu adalah hak atau wibawa sebagai pemilik, gitu, saudara. Maka kita harus tahu juga bahwa Allah itu selaku pemilik, ya, artinya sorga, bumi, segala sesuatu itu milik Allah. Tapi karena sorga itu adalah miliknya Allah dan untuk Allah, ya, karena dia pemilik, ya, maka dia berhak, ya, untuk menolak setiap ciptaan yang tidak layak untuk masuk ke sorga dan dibuang ke lautan api, atau juga mempersilahkan ciptaan yang rohani untuk boleh masuk ke sorga, gitu, saudara. Tadi sudah dikatakan bahwa ciptaan rohani itu ada dua, yaitu malaikat dan manusia, gitu ya. Karena kalau malaikat, kenapa dikatakan sifatnya rohania? Memang ada di sini juga, ya. Tapi dari namanya kita tahu, misalnya Mikael, gitu. Ya, Mika dan El atau Elu, gitu, ya. Artinya dia kuasa atau jari tangan Allah atau panglima tentara Allah, gitu. Ya, gitu. Dialah yang menjaga, begitu. Seperti misalnya di Kejadian pasal 1 tadi, ya, di ayat 2 dikatakan tadi roh Allah melayang-layang di permukaan air, ya. Ini sebenarnya air di sini berbicara mengenai alam semesta ini yang belum terbentuk, gitu ya. Jadi roh Allah melayang-layang ini banyak orang mengatakan itu Allah, karena tidak ngerti juga kan. Banyak orang juga mengatakan itu Roh Kudus, gitu. Ya, bukan, itu roh Allah itu adalah malaikat Allah yang menjaga antara sorga dengan angkasa ini, karena angkasa ini sudah dilemparkan malaikat yang melawan Allah karena tidak melayani Allah sebagai pemilik di sorga, begitu. Maka dilemparkan ke angkasa ini, ya, untuk dihakimi, ya. Maka roh Allah yang tertulis di Kejadian pasal 1 ayat 2 itu ada malaikat, saudara, begitu, ya. Nah, jadi Tuhan Allah di sini berbicara mengenai pemilik, gitu, ya. Lalu yang ketiga, waktu kejatuhan Adam dan Hawa, ya, namanya sudah berubah, saudara. Kejadian pasal 4. Coba ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, ya. Di sini sudah berubah lagi, bukan lagi menjadi Allah, Tuhan Allah, tapi Tuhan. Nah, Tuhan di sini, ya, bercerita berarti pemimpin, begitu. Ya, maka sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mereka diusir keluar, ya. Lalu mereka juga dipimpin, begitu, ya, oleh Tuhan, oleh Allah pada waktu itu. Maka di sini dikatakan, Hawa mengatakan, aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, begitu, ya. Jadi berbicara mengenai pemimpin. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa bertemu dengan Allah tanpa melalui aku. Artinya jalan itu cuma satu, ya, dan penunjuknya itu cuma satu, yaitu Yesus, gitu. Jadi artinya melalui Yesus kita itu bisa masuk ke sorga, saudara, begitu, ya. Karena itulah Tuhan Yesus dikatakan juga dialah satu-satunya pencipta, ya, dia satu-satunya pemilik, ya kan, dan dia satu-satunya pemimpin, gitu. Dia pencipta, saudara boleh baca nanti di Yohanes pasal 1 misalnya, ya. Coba buka aja Bu Sri, Yohanes pasal 1. Ya. Ayat 3.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi Yesus itu ada pencipta, saudara. Ya, pencipta segala-galanya dan segala sesuatu, artinya Dia menciptakan sorga dan bumi, begitu ya. Lalu habis itu Dia juga pemilik. Coba buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 aja. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ya, hanya pemilik yang bisa mempersilahkan ya untuk bisa masuk gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat, Tuhan Yesus mengatakan. Ya, maka hanya melalui Yesus begitu. Lalu Yesus juga Tuhan, artinya Dia itulah jalan satu-satunya. Nah, di sini coba Bu Sri baca di ayat 6-nya. Ayat 6-nya dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, nah jadi dari sini ya saudara ya, karena kita sudah banyak baca di Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta, pemilik dan jalan begitu ya. Sama seperti di Kejadian, hanya saja pemahaman pada waktu itu mereka baru sebatas mereka sendiri yang berusaha mengenal Allah. Ya, sama seperti orang-orang dunia sekarang, mereka mengikuti keyakinan mereka bahwa mereka menyembah Allah yang benar gitu ya, gitu ya. Maka tulislah Allah itu besar juga, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik, apa semua begitu ya, begitu. Ya, itu mirip seperti di Kejadian ini gitu saudara. Ya, pada waktu itu Allah belum menyatakan dirinya. Ya, Allah hanya baru menyatakan dirinya kepada Adam memang. Ya, tapi pada waktu itu dia pun tidak bisa mengenal dengan jelas, begitu saudara. Ya, nah lalu kapan Allah itu mulai menyatakan dirinya? Karena kan di awal kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Ya, nah Allah baru pertama kali menyatakan dirinya pada waktu zaman Abraham, yang mana adalah keturunan dari Nuh begitu. Ya, jadi waktu Abraham itu memiliki iman bahwa di luar aku itu, maksudnya di luar keberadaan aku sebagai manusia, itu ada yang menciptakan aku dan ada yang menghidupkan aku gitu ya. Itu di kitab Roma pasal 4 sudah mencatat hal itu juga saudara, begitu. Ya, maka karena imannya Abraham itu diakui oleh Allah dan dianggap kebenaran, maka Allah berkenan menyatakan dirinya kepada Abraham, karena Allah melihat bahwa Abraham bisa punya iman dan dipakai untuk jalan kedatangan Allah itu sendiri, saudara. Ya, maka pada waktu itu Allah menyatakan dirinya. Coba kita buka di Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 12 ayat 7. Ya, 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi pada waktu itu ya baru Allah yang Maha Besar itu menampakkan diri kepada Abraham begitu. Ya, karena Allah melihat bahwa Abraham punya iman atau kepercayaan bahwa ada Allah yang esa, Allah yang satu-satunya begitu. Ya, maka di suratan Yakobus iman Abraham itu dianggap sebagai satu kebenaran, dan Abraham dianggap sebagai sahabatnya Allah begitu ya. Nah, maka Allah pertama kali menyatakan dirinya kepada Abraham, saudara, begitu ya. Jadi di Perjanjian Lama itu Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, yang mana di situ Allah berjanji
Coba Busti baca di pasal yang sama di ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ya. Jadi disitulah Allah menyatakan diri kepada Abraham karena Allah melihat imannya Abraham dan Allah pertama kali menyatakan dirinya ya kepada Abraham, saudara. Begitu. Ya, jadi kalau di Perjanjian Lama itu sebenarnya kalau kita mau istilahnya kerucutkan begitu ya. Kalau kita mau kerucutkan Perjanjian Lama itu cuma berbicara mengenai 3 hal. Pertama mengenai penciptaan manusia, lalu pembentukan satu bangsa ya, Sri ya, dan pembentukan satu agama begitu. Ya. Nah, jadi bercerita mengenai bagaimana penciptaan manusia dan kejatuhannya. Lalu dari keturunan Adam itu ya awalnya kan Allah sudah berjanji bahwa Allah memberikan firman permusuhan ya kepada ular dan kepada Hawa ya waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Di situ Allah sudah berfirman, aku akan memberikan firman permusuhan, keturunanmu akan meremukkan kepala ular gitu, keturunan ular begitu. Ya, dan keturunan kepala ular akan meremukkan tumit begitu. Ya. Jadi di situ Allah mengatakan bahwa ia akan datang gitu. Ya, ia akan datang. Nah, untuk itulah Allah menunggu dari keturunannya Adam ini ya yang punya iman bahwa Allah itu adalah Allah pencipta, Allah yang esa. Walaupun Allah itu tidak bisa dilihat pada waktu itu. Dan karena Abraham memiliki iman bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang esa, artinya berada dengan sendirinya, dan dia itu karena berada dengan sendirinya, dia itu hidup dan pencipta, maka Allah melihat iman Abraham ya seperti tunas yang mulai keluar. Demikianlah tunas itu kita rawat supaya bertumbuh. Demikianlah perhatian Allah hanya tertuju kepada Abraham, begitu, ya, dan menyatakan dirinya, gitu. Maka kalau kita bisa mengatakan bahwa kalau di Perjanjian Lama ini kan berbicara mengenai bangsa Israel dan agamanya, gitu ya. Maka kalau kita mengatakan di Perjanjian Lama atau di masa sebelum kedatangan Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Abraham, Ishak dan Yakub ini yang melihat Abraham, begitu. Ya, maka orang Israel kan waktu zamannya Yesus mereka mengatakan Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, begitu. Jadi di luar dari bangsa Israel, ya, tidak ada satu bangsa pun di Perjanjian Lama Allah menyatakan dirinya, gitu. Ya, dengan kata lain kalau kita bisa mengatakan kudus, kudus itu artinya yang dipisahkan, maka Allah di Perjanjian Lama itu ya hanya menyatakan diri kepada bangsa Israel. Dengan kata lain, Allah yang kudus itu ya adalah yang memimpin bangsa Israel itu, gitu, saudara. Ya, begitu. Jadi itu yang membuat perbedaan. Nah, sekarang kalau di Perjanjian Baru bagaimana? Ya, Yesus itu dikatakan gambar dari wujud Allah itu. Ya, coba kita buka banyak ya sebenarnya, tapi kita coba buka di Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya, Ibrani ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, di sini di Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan
Yesus ada gambar dari wujud Allah itu gitu. Nah, wujud Allah apa? Tadi sudah disampaikan. Wujud Allah itu adalah yang maha besar, yang memenuhi segala sesuatu, dan wujud Allah itu roh begitu. Maka wujud yang maha besar itu hanya bisa dinyatakan melalui gambarnya gitu. Ya, maka Yesus itu adalah gambar dari wujud Allah itu. Begitu. Jadi yang maksud dengan gambarnya sesuatu yang Bisa dilihat dilihat. ya. Ha-ha. Makanya Allah menyatakan diri Ya, kepada manusia ya. betul. Nah, makanya coba buka lagi di Yohanes pasal 6 ayat 46, Bu Sri. Yohanes Nah, pasal 6 ayat 46. ayat 6 ya. 46. 46 ya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Siapa yang datang dari Allah? Siapa yang mengatakan telah melihat Allah? Hanya Yesus, saudara. Ya, kita bisa tahu Yesus itu anak Allah waktu Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan keluar dari air, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi begitu. Bapa sendiri yang menyatakan diri ya. Ya, Inilah betul, anak yang kukasih. Ini betul. declare ya. Betul. Nah, makanya salah satu muridnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu padaku ya. Filipus kalau nggak salah di Yohanes 14. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, begitu. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau melihat Allah sekarang ini, kita hanya melihat Yesus, saudara. Ya, sekarang Yesus kita tidak bisa melihat. Karena sudah Kita nggak bisa melihat dia, gitu ya, karena sudah naik ke sorga. Sekarang apa yang ditinggal? Kesaksian para murid yang melihat gambar wujud itu, yaitu Yesus itu. Ya, dan setiap perkataannya, setiap pekerjaannya itu, itulah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu, gitu. Ya, nah, yang menjadi pertanyaan adalah sering juga mereka mengatakan begini, Bu Sri. Jadi Allah yang dilihat oleh Abraham, ya, Musa, bangsa Israel gitu, dan Yesus itu apakah Allah yang sama gitu, ya? Dan banyak orang juga berpikir karena itu perjanjian lama, terus ini perjanjian baru, perjanjian lama itu lebih lama daripada perjanjian baru gitu ya. Nanti kita akan coba jelaskan di topik-topik ini, tapi di sesi akhir nanti kita akan buat resumenya begitu ya. Tapi poin kita di sesi ini adalah kita orang Kristen maupun bangsa Israel di perjanjian lama dan kita orang Kristen di perjanjian baru itu sebenarnya adalah yang sudah menyaksikan Allah. Gitu. Ya, kenapa? Karena Allah itu maha besar. Ya, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah gitu. Maka Allah itu disebut kudus gitu. Dan karena Allah itu kudus, maka apa yang dipanggilnya, ya apa yang dimilikinya itu menjadi miliknya Allah, artinya menjadi milik yang kudus gitu. Maka di perjanjian lama, ya selain bangsa Israel, tidak ada bangsa lain pun yang disebut bangsa yang kudus gitu. Karena itu milik Allah. Milik Allah gitu. Ya, sama seperti kita juga sekarang, kita disebut adalah bangsa yang kudus, artinya imamat yang rajani, karena kita semua sudah menjadi milik Allah di dalam Yesus gitu. Ya, ini penting saudara, begitu. Sebab di luar Yesus, kalau sekarang ini sebenarnya itu bukanlah yang kudus gitu. Jadi tidak kudus dan kudus itu ya. Jadi kalau milik Allah itu kudus, tapi yang bukan milik Allah dipisahkan ya. Dipisahkan. Makanya dikatakan tidak kudus. Allah berhak nggak untuk memisahkan dan membuang yang rusak atau yang tidak bisa, yang tidak menerima dia? Berhak nggak? Berhak karena dia pemilik. Karena dia pencipta, saudara. Begitu. Tapi poin di sesi ini saya hanya ingin menceritakan bahwa Allah itu memiliki gambar dari wujud yang sebenarnya. Wujud Allah itu maha besar.
Allah itu roh, memenuhi segala sesuatu. Allah itu tidak ada pertukaran atas bayangan karena dia maha besar. Siapa yang mengklaim gitu bahwa dia melihat Allah? Kalau tidak, Allah itu menyatakan diri gitu. Ya, maka kalau di Perjanjian Lama Allah menyatakan dirinya pertama kali kepada Abraham karena Abraham memiliki iman bahwa Allah itu harus esa, saudara. Begitu, ya. Tapi karena kita tahu bahwa Abraham dan keturunannya melalui Ishak, Yakub dan 12 anak Yakub menjadi bangsa Israel dan mereka diasuh dengan hukum Taurat, ya. Maka di Perjanjian Lama selain bangsa Israel sebenarnya tidak ada bangsa lain yang pernah melihat Allah sebenarnya dan menjadi milik Allah. Itu kita harus tahu. Makanya dikatakan bangsa Israel itu bangsa pilihan karena dia dipilih oleh Allah ya. Betul Bu Sri, begitu. Ya, jadi makanya orang Yahudi pada zaman Yesus begitu bangganya mengatakan, oh Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Karena hanya pada waktu itu hanya kepada Abraham dan keturunannya yaitu Ishak, Yakub dan bangsa Israel Allah menyatakan dirinya, saudara. Wibawanya, kemuliaannya begitu. Ya, nah poin di sini ini saya hanya ingin mengatakan bahwa di Perjanjian Lama ya bangsa yang dikuduskan yaitu bangsa Israel. Kalau kita itu dikuduskan di dalam Yesus karena Yesus adalah gambar dari wujud Allah itu. Ya, pertanyaan kalau saudara kritis berarti yang dilihat oleh Abraham apakah Yesus begitu ya? Apakah siapa gitu ya kan? Apakah gitu. Allah ya? Padahal tadi dikatakan bahwa tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Iya. Nah, jadi ini yang dilihat ini siapa ya? Nanti kita akan jawab pada sesi terakhir di topik ini, saudara. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ciri-ciri Allah yang sejati cuma 3, yaitu ada gambar, ada nama, ada kemuliaan. Kenapa ada gambar? Karena Allah itu maha besar, Allah itu roh. Maka harus Allah menyatakan dirinya. Begitu saudara. Ya, semoga yang di topik pertama ini saudara bisa mengerti maksud saya perbedaan kekristenan dengan agama gitu. Ya, kalau agama usaha manusia mencari Allah, tapi sia-sia kan? Karena Allah maha besar. Tapi kalau kekristenan ada kesaksian manusia bertemu dengan Allah gitu saudara. Gitu. Ya Bu Sri ya. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita tutup doa dulu ya untuk sesi ini ya. Mungkin Bu Sri doa sebentar. Ya. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Bela firman yang tadi kami sudah sampaikan boleh menjadi berkat kepada setiap orang yang mendengar dan merindukan ingin mengenal Allah gitu. Bahwa Allah itu adalah yang memiliki inisiatif supaya manusia bisa mengenal Allah yang lebih besar. Sungguh kami bersyukur. Bapak, biarlah setiap yang mendengarkan dipimpin Roh Kudus sehingga lebih lagi mengenal Allah, menjawab setiap kerinduan hati mereka. Bapak, biar kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Saudara, kita bertemu ya pada sesi berikutnya ya. Ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta